Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hingga kini Kepolisian Resor Bogor Kota masih mendalami kasus pembunuhan terhadap 2 orang wanita yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial MR. Diduga MR, pemuda berusia 21 tahun itu berperilaku sebagai serial killer atau pembunuh berantai berdarah dingin. Untuk mengetahui perkembangan kasus itu, kami telah terhubung dengan Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat siang, Pak Susatyo. Selamat siang, Mas. Ya, temuan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini seperti apa, Pak Susatyo? Baik, pertama kami harus sampaikan ucapan terima kasih kepada semua masyarakat Kota Bogor atas doa ya, kita semua bisa jeripaya kita semua bisa mengungkap perkara ini. Yang kedua, kami mengawal dari TKP. TKP yang pertama ini adalah jalan raya. Dia dekat dengan sungai. Nah, sehingga sebenarnya tersangka bisa saja tidak membuang di pinggir jalan raya, bisa buang di sungai, bisa membuang di tempat sampah selainnya gitu ya, tapi dia memilih tempat sana. Sehingga langkah awal kami adalah melaksanakan olah TKP untuk mengumpulkan semua keterangan, mempelajari TKP ya. Dan sejauh ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, baik itu dari pihak keluarga dan kerabat korban, untuk mengetahui atau memprofiling seperti apa korban semasa hidupnya, termasuk juga saksi-saksi lainnya, rekan-rekan lainnya, termasuk yang ada di media sosial milik korban. Nah, saat kami melakukan observasi kemungkinan-kemungkinan dugaan tersangka, kami menangkap pelaku ini di daerah Depok ya, Rabu sekitar pukul 19.30. Dan setelah kami melakukan penangkapan, kami geledah awal, ditemukan kantong plastik hitam yang sama. Halo Pak Susatyo, maaf komunikasi agak sedikit terganggu. Kami menemukan 2 handphone. Ya, baik, halo? agak sedikit putus-putus suaranya Pak Susatyo. Jadi motif dari pelaku pembunuhan ini apa Pak Susatyo? Milik si korban, sehingga kami masih mendalami lagi apakah perilaku agresivitas dari si pelaku ini itu disebabkan hanya karena oleh narkoba yang dia gunakan, atau mungkin ada sebab-sebab kejiwaan lain yang tentunya masih harus kami lakukan pemeriksaan secara saintifik. Gitu. Berapa banyak yang menjadi korban dari pelaku pembunuhan ini berdasarkan pengakuannya, Pak Susatyo? Saat ini kami menemukan baru dua orang, yaitu TKP pada tanggal 25 Februari. Kemudian yang kedua itu adalah TKP di Pasir Angin, itu tanggal 10 Februari, sebelum 10 Maret ya. Nah, ada yang menarik bahwa jarak antara kejadian pertama dan kejadian yang kedua ini hanya bersekitar 2 minggu. Cara mengikatnya sama, tangan diikat, kaki diikat. Cara mengangkutnya pun sama, menggunakan tas ransel gunung itu ya, yang besar itu ya. Kemudian tempat eksekusinya pun sama, hanya berbeda kamar saja. Nah, sehingga dengan adanya temuan plastik yang masih tersisa, kami menduga bahwa sasaran berikutnya mungkin adalah random yang dia incar melalui media sosial. Nah, sehingga alhamdulillah dengan kami mengungkap ini tidak jatuh korban berikutnya, gitu kurang lebih. Modusnya bagaimana sih Pak Susatyo? Bagaimana kemudian ia bisa mempengaruhi wanita begitu untuk melakukan pertemuan? Baik, korban dan pelaku ini bertemunya melalui media sosial, Facebook ya. Di media sosial itu kan bisa berpenampilan apa saja bagi si tersangka. Kemudian mereka janjian bertemu. Setelah bertemu, kemudian dengan iming-iming sejumlah uang dan sebagainya, akhirnya diajak jalan-jalan. Sampai kemudian diajak kencan di sebuah tempat di daerah Puncak Bogor.
setelah kencan kemudian dihabisi di sana. Setelah dihabisi barang-barang korban itu diambil, ya. Kemudian baru dibuang searah dia pulang. Dan memang ada perilaku lain yang mungkin tidak etis kami sampaikan, tetapi tentunya itu akan menjadi konsumsi dalam pemeriksaan berikutnya. Baik, karena ada dugaan penggunaan narkoba dan juga gangguan kejiwaan, berarti apakah terbuka kemungkinan bahwa ada korban-korban yang mungkin belum terungkap, Pak Susatyo? Bisa jadi. Kami saat ini masih berusaha untuk membuka jejak digital dari si pelaku. Tentu kita akan koordinasi dengan Barreskrim, kita akan angkat lagi jejak digitalnya yang ada di handphonenya milik pelaku. Dan tentu kami juga akan mendalami apakah perilaku agresivitas ini hanya karena narkoba. Kan banyak pemakai narkoba tapi tidak membunuh. Nah, sehingga kami akan dalami lagi aspek-aspek lainnya, termasuk dari sisi kejiwaan ataupun dari sebagainya lah kita akan cek. Baik, Pak Susatyo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.